Selamat siang rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok 1 PJOK. Baiklah, kita akan memulaikan simulasi pelatihan in-house training yang pada siang hari ini materinya akan dibawakan oleh Pak Fitri Hardi dari SDIT Permata Hati Kota Jayapura. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Pak Hardi, kita akan ikuti dulu ice break untuk membawa kita pada suasana pelatihan di siang hari ini. Pak Wilhelmus, disilakan untuk memimpin ice break. Ya baik, selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita memulai IHT kita pada siang ini, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan memberikan ice break-nya yang berupa, kalau saya bilang selamat pagi, berarti Bapak Ibu bisa tepuk tangan sebanyak 2 kali. Kalau saya bilang selamat siang, berarti 3 kali. Saya bilang selamat sore, berarti 4 kali. Seperti nanti saya contohkan ya. Jadi ini melatih kekompakan kita, ya. Ya, jadi saya bilang selamat pagi, bisa 2 kali. Ya. Selamat siang, bisa 3 kali. Selamat sore, bisa 4 kali. Ya. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Siap, bisa Pak. Ya bisa. Ya, saya akan apa dari sini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Ya. Ya baik, jadi itu saja yang bisa saya berikan. Ini adalah salah satu permainan kekompakan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa. Ya baik, waktu dikembalikan. Oke, terima kasih Pak Wilhelmus yang sudah memandu kita, sederhana tapi sangat bermakna ya, karena mengantar kita untuk masuk ke kegiatan simulasi yang sesungguhnya. Saya silakan Pak Fitri Hardi dari SDIT Permata Hati Kota Jayapura yang nantinya akan membawakan materi yang berjudul modul ajar. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Feki, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mencoba menyampaikan materi tentang modul ajar. Kita sama-sama belajar di sini, jadi tidak apa-apa kita saling berdiskusi juga nantinya. Tadi bagus juga sudah dibuka dengan ice breaking sehingga melatih kekompakan dan konsentrasi kita. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen untuk menyampaikan materi tentang modul ajar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, saya coba menyampaikan sebuah materi tentang modul ajar. Hari ini kita akan membahas konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Kita masih dalam pelatihan IHT Sekolah Penggerak. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pengalaman kita tentang penyusunan modul ajar. Baik, kita masuk ke konsepnya ya Bapak Ibu. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi Bapak Ibu Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui konsep dari modul ajar, kita masuk ke komponen modul ajar. Bapak Ibu, komponen modul ajar yang secara umum ada 3, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Pada informasi umum terdapat identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Kemudian di komponen inti terdapat
tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Sedangkan di komponen lampiran akan terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Yaitu penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Itu pembahasan mengenai identitas modul ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar ini dirancang. Jadi kompetensi awal ini harus ada pada peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 dimensi ya. Bapak Ibu pasti sudah menghafal semuanya dan sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Syarifah. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana, yaitu fasilitas dan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama reguler atau tipikal, yang artinya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya, dengan audio atau visual atau kinestetik. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, dan kesulitan berkonsentrasi dalam jangka panjang dan sebagainya. Kemudian target yang selanjutnya adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi atau high order thinking skill, ya, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Ini target pembelajaran yang ada dalam modul ajar. Kemudian yang keenam, model pembelajaran yang digunakan, ya. Model pembelajaran yang kita gunakan ini ada 3 ya. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan blended learning yaitu yang memadukan antara PJJ daring dan PJJ luring. Baik Bapak Ibu, kemudian kita masuk di komponen inti dari modul ajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran ini bisa dari berbagai bentuk. Ada pengetahuan yang berupa fakta, informasi, dan juga prosedural. Bisa juga pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna Bapak Ibu. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Kita juga dalam pembelajaran bisa sering berdiskusi sehingga nanti akan terampil dalam berbicara. Selanjutnya yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, apa yang membuat ini dalam pembelajaran puisi ya, apa yang membuat sebuah puisi menarik untuk dipahami misalnya ya, atau dalam PJOK gerak apa yang biasa kalian lakukan yang ada kaitannya dengan gerakan yang akan kalian lakukan pada hari ini.
Kemudian yang keempat, yaitu kegiatan pembelajaran. Pada komponen ini ada kegiatan pembelajaran yang mirip seperti RPP ya. Jadi urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap Bapak Ibu ya, yaitu pendahuluan, kemudian inti, dan penutup seperti pada RPP. Nah, ini berbasis metode pembelajaran aktif ya. Jadi mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu komponen inti asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, jenis asesmen ini bisa kita bagi menjadi 3 ya. Asesmen sebelum pembelajaran yaitu asesmen diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen yang bisa kita lakukan ya, misalnya pertama asesmen dalam bentuk sikap, yaitu misalnya kita ingin mengukur tentang profil pelajar Pancasila yang This sudah call is muncul now pada being diri recorded. peserta didik. Nah, itu bisa berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan catatan anekdot. Kemudian untuk performa kita bisa mengambilnya dengan cara presentasi, drama, pemaparan hasil karya, dan jurnal, dan sebagainya. Kemudian untuk tertulis yang sering kita lakukan adalah tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Komponen inti yang terakhir adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Selain saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Oke, selanjutnya kita masuk di lampiran ya. Yang pertama yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD ini ditujukan untuk peserta didik bukan guru ya, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian yang kedua, lampirannya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini kita gunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal, jadi berurutan ya Bapak Ibu, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi pemakai modul akan lebih mudah dalam memahami modul tersebut. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, misalnya buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu ya, komponen-komponen yang ada dalam modul ajar. Jadi kami harapkan setelah Bapak Ibu memahami pengertian dari modul ajar dan komponen-komponennya, Bapak Ibu bisa menerapkan dan membuat modul ajar dengan baik. Demikian Pak Feki, apa yang bisa saya sampaikan terkait modul ajar. Mungkin nanti ada yang kita bisa diskusikan terkait materi yang kita bahas sama-sama pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Feki. Oke, terima kasih Pak Hardi yang sudah menyampaikan materi tentang modul ajar. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan itu modul ajar ini ada 3 komponen utama ya. 3 bagian penting. Yang pertama informasi umum, kedua komponen inti, dan yang terakhir itu bagian lampiran. Dari penjelasan tadi mungkin ada hal yang rasanya perlu ditambah atau saran masukan untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya persilakan untuk Bu Syarifah atau Pak Wilhelmus. Ada? Duluan siapa nih? Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kita sama-sama cari solusinya. Kalau saya kurang tahu nanti saya tanyakan ke yang lebih tahu gitu. Silakan. Mungkin Ibu Syarifah, Pak Wilhelmus, silakan kalau ada pertanyaan, atau Pak Feki mungkin.
Terima kasih yang telah diberikan waktunya buat saya. Di sini saya mau bertanya tentang asesmen. Izin sebelumnya Pak Hardi, apa perbedaannya asesmen formatif dengan asumatif, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, langsung ya Pak Feki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sarifa, bagus sekali. Tapi sebelum saya yang jawab, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu gitu, mungkin ada yang lebih paham. Baik, kalau kita ibaratkan sebuah masakan ya, kita buat metafora, sebuah masakan itu dalam rumah makan biasanya chef atau yang memasak makanan itu akan mencicipi dulu makanannya. Nah, jadi nggak langsung dihidangkan. Nah, formatif itu seperti itu. Jadi formatif itu adalah pengukuran atau asesmen yang dilakukan di tengah-tengah pembelajaran atau terhadap pembelajaran itu sendiri. Jadi assessment, as learning atau for learning. Sedangkan sumatif itu ketika makanan sudah dihidangkan. Jadi itu di akhir. Jadi itu adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur pembelajaran itu keseluruhan ya. Jadi di akhir pembelajaran. Seperti itu mungkin Bu Sarifah. Ada yang lain mungkin mau menambahkan? Pak Wilhelmus. Atau ada yang mau nanyakan yang lain? Silakan Bapak Ibu, kita diskusi di sini. Ya baik Bapak Ibu, saya mau menanyakan sedikit ya seputar asesmen. Apakah pengayaan remedial harus selalu diberikan terhadap semua peserta didik? Pertanyaan saya begitu Pak. Jadi apakah pengayaan remedial harus selalu diberikan kepada semua peserta didik? Baik, Terima kasih Pak. Silakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Wilhelm. Bagus sekali. Ini sebenarnya kondisi yang sering terjadi di pembelajaran kita ya. Apalagi di PJJ sekarang ya. PJJ sekarang kan waktunya sempit gitu ya. Hanya kita bahkan nggak sempat ketemu anak-anak. Apalagi sekarang banyak libur-libur begitu. Jadi waktunya sedikit. Kapan kita mau mengadakan pengayaan, kapan kita mau mengadakan remedial kalau waktunya nggak ada gitu. Nah, sebenarnya asesmen pengayaan dan remedial ini sesuatu yang harusnya dilakukan ya, karena jika peserta didik tidak mencapai KKM ya, tidak mencapai capaian pembelajaran, dia harus melalui yang namanya remedial sampai dia bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Sedangkan pengayaan itu kita berikan kepada siswa yang sudah lebih dari capaian pembelajaran. Tetapi ada kondisional juga. Kalau kita memang tidak punya waktu ya, maka pengayaan ini kalau kita rasa anak-anak ini sudah sampai ya, sudah tercapai pencapaian pembelajarannya, kita tidak adakan tidak apa-apa. Tapi kalau remedial ini sesuatu yang baiknya dilaksanakan. Seperti itu mungkin Bapak Wilhelmus. Memang kita terkendala seperti itu Pak. Biasanya waktu untuk melaksanakan remedialnya. Nah, kita bisa mungkin berkoordinasi dengan orang tua murid atau dengan siswa itu sendiri kapan remedial itu kita laksanakan. Mungkin mencari waktu ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang kita untuk mau mencari waktu itu agar bisa mencari waktu dengan tepat ya Pak, untuk berkoordinasi dengan orang tua. Jadi kira-kira seperti itu. Ya benar sekali Pak Wilhelmus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Feki untuk menutup IHT kita pada siang hari ini. Oh iya Pak, sebelum mungkin kita tutup ya, saya malah mau satu pertanyaan. Tadi kalau kita lihat ya, dari struktur, komponen-komponen, sistematika dari modul itu sendiri, itu ada mirip-mirip dengan RPP Pak. Pak Adi bisa jelaskan itu
kaitan RPP dan modul ini, atau sudah modul ini sudah RPP yang sesungguhnya atau seperti apa? Iya. Jadi modul ini bahkan lebih lengkap dari RPP ya. Di dalam modul ini tadi kan kita lihat sendiri sudah ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, jadi pada kurikulum sekolah penggerak ini, jadi KI dan KD itu nanti akan dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Nah, itu ada di awal ya. Nah, jadi seperti itu memang modul ini bisa menggantikan RPP. Nah, bahkan lebih lengkap daripada RPP. Begitu Bapak Ibu. Berarti tanpa membuat RPP lagi ya, kita sudah bisa menggunakan itu sebagai pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Benar sekali Pak Feki. Jadi terima kasih Pak Hardi yang sudah menyampaikan materi buat kita. Terima kasih juga Bu Sarifah dan Pak Wilhelmus yang sudah terlibat untuk mematangkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi. Nah, rekan-rekan demikian untuk sesi simulasi pelatihan IHT. Kiranya lewat simulasi ini keterampilan kita ke lapangan nanti akan semakin mantap. Masih ada kesempatan untuk kita bisa berbenah diri, berlatih diri demi untuk pelayanan yang lebih baik lagi pada pelaksanaan di lingkungan kita masing-masing. Demikian rekan-rekan, dengan berakhirnya dari Pak Hardi, maka berakhir pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir dalam IHT pada siang hari ini.